Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zahabal muftiruna al-yaum bil ajri." Sesungguhnya orang-orang yang berbuka puasa di hari ini, mereka telah pergi dengan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada asbabnya nih hadis. Makanya kalau kita ngaji ame guru, ngaji ame guru yang benar. Jangan ngaji ame guru yang sembarangan. Nggak jelas ngajinya kemana, gurunya siapa, akhirnya nggak tahu nih hadis konteksnya kemana arahnya. Karena di dalam Quran ada yang namanya asbabun nuzul, di dalam hadis ada yang namanya asbabul wurud. Kenapa ini hadis keluar? Bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ke-627 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Anas bin Malik, kata Rasulullah, "Zahabal muftiruna al-yaum bil ajri." Hari ini orang-orang yang berbuka puasa mereka telah pergi dengan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sampaikan ketika pada satu saat Rasulullah dengan para sahabat mereka melakukan satu perjalanan yang cukup jauh, dan Rasulullah melihat para sahabat itu sangat kepayahan sekali, terlampau sangat capek, sampai-sampai mereka tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan bersama Rasulullah. Dan Rasulullah memberitakan mereka untuk berbuka puasa di tengah hari sebelum waktunya maghrib tiba. Akan tetapi mereka enggan untuk berbuka puasa. Maka dengan sifat bijaksananya Rasulullah SAW, Rasulullah berbuka puasa saat itu, mengawali berbuka puasa sehingga para sahabat mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan ini, "Zahabal muftiruna al-yaum bil ajri." Orang yang berbuka puasa hari ini dia telah pergi membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala puasanya sepenuhnya. Di dalam Al-Qur'an kan Allah terangkan tuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Apabila ada seseorang di antara kalian yang sedang sakit atau melakukan perjalanan, maka boleh dia untuk berbuka puasa saat itu sebelum waktunya, akan tetapi dia harus membayarnya dengan puasa pada waktu-waktu yang lainnya. Begitu. Boleh. Ada ketentuannya di dalam fikih. Boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan untuk dia berbuka puasa atau untuk tidak berpuasa. Karena di situ ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada batasan jarak minimal untuk perjalanan yang diperbolehkan bagi orang tersebut untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Berapa batasannya? Yaitu jarak dibolehkannya seseorang untuk melakukan qashar di dalam sholat. Kata ulama, jaraknya adalah 47 mil atau sama dengan 89 km. Dan sebagian ulama mensyaratkan perjalanan itu harus dimulai sebelum mulai berpuasa, yaitu sebelum masuk waktu subuh. Perjalanannya itu sudah dilakukan. Misalnya hari ini setelah maghrib kita melakukan perjalanan, terus bersambung perjalanannya sampai besok hari, yang harusnya esok hari kita berpuasa, dan perjalanannya adalah perjalanan 47 mil atau sama dengan 89 km. Ya. Jadi perjalanan yang dilakukan sebelum dia berpuasa atau sebelum masuk waktu subuh, dan itu terus bersambung perjalanannya sampai hari esoknya ketika dia berpuasa. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa atau untuk berbuka sebelum waktunya. Tetapi kesepakatan tadi bahwa dia harus melakukan perjalanannya itu sebelum subuh atau sebelum dia berpuasa, itu tidak secara ijma kata ulama, ya. Tidak secara ijma disepakati, tidak secara keseluruhan ulama. Karena ada sebagian pendapat lain dari ulama yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk dia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Seperti Imam Abu Hanifah,
rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya jarak perjalanannya itu adalah perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Bahkan sebagian lagi mengatakan perjalanan 2 hari. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak perlu jarak minimal. Ini menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Ya. Akan tetapi menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhum ajmain, sekalipun boleh berbuka puasa dengan jarak perjalanan tadi 47 mil atau sama dengan 89 km dan perjalanan dilakukan sebelum dia berpuasa, yaitu sebelum masuk waktu subuh, akan tetapi hal tersebut harus melihat juga kondisi berat atau ringannya perjalanan. Paham ya? Harus lihat kondisi berat atau ringannya perjalanan. Kenapa? Kalau seandainya perjalanan itu memang memberatkan dia, maka dia boleh dah berbuka puasa sebelum waktunya karena memang ada keringanan buat dia. Tapi kalau sekiranya memang perjalanannya itu ringan, tidak memberatkan dia, sekalipun perjalanannya jauh, lebih dari 89 km, bahkan sampai ribuan kilometer, tapi kalau duduk di pesawat, ringan apa berat kira-kira perjalanannya? Ringan, pakai AC, duduk santai. Kalau ringan, maka mendingan jangan buka puasa, terusin puasa. Kan di ayat terakhirnya tuh Al-Baqarah Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala di 184 Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seandainya kalian mau berbuka boleh dengan ketentuan syarat yang tadi, tapi kalau kalian mau berpuasa juga, yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Jelas ya? Jadi jangan mentang-mentang kita melakukan perjalanan 89 km lalu kemudian kita boleh berbuka, main buka aja. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ridwanullah taala alaihim ajmain, mereka mengatakan tetap harus melihat juga berat dan ringannya perjalanan. Kalau sekiranya memang berat, ya berbuka dah karena memang ada rukhsah keringanannya. Tapi kalau sekiranya memang perjalanan yang ringan, tidak memberatkan, seperti tadi melakukan perjalanannya dengan menggunakan pesawat terbang walaupun sampai ribuan kilometer, lebih daripada jaraknya, maka itu kan ringan. Maka lebih baik terusin berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita paham. Jadi nggak sembarangan. Ada orang nanya sama saya, "Guru, orang yang bepergian itu kan katanya boleh nggak puasa?" Betul, saya bilang. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Ini ada orang nanya nih. Ya. Nanyanya pas banget ketemu sama saya. Jadi ketika bulan puasa beberapa tahun yang lalu, udah lama banget sih, ketika saya lagi nganterin umi saya beli kolang-kaling di Jatinegara tengah hari pas lagi bulan Ramadan, bakal buka puasa tuh, beli tuh kolang-kaling, ketemu sama jamaah pengajian kita lagi makan es cendol tengah hari. Ketemu saya ngumpet, saya panggil, kemari. Malu dia, ya guru, tengah hari makan cendol. Kan katanya kalau orang musafir bepergian boleh. Emang rumah di mana? Bepergiannya kemana? Rumah di Penggilingan. Wah, Penggilingan Jatinegara. Pakai musafir, jaraknya aja belum sampai. Ya Allah, jangan, nggak boleh gampangin, ya, nggak boleh gampangin, sembarangan, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah.